Kita cuma ingin pemerintah memperhatikan nasib kita, jangan sampai nasib kita sama dengan orang-orang yang tergusur di desa lain. Yang mereka minta, saya minta totalitas disiapkan 800 hektar. Yang dibebaskan kan 175. Semuanya harus mendapatkan manfaat, baik masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan maupun masyarakat di sekitar bandara. Provinsi Jawa Barat segera memiliki bandara besar dan berkelas dunia di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka yang berjarak sekitar 100 km dari kota Bandung. Pembangunan bandara seluas 1.800 hektar dengan anggaran lebih dari 2 triliun rupiah ini ditargetkan selesai tahun 2017 dan mulai beroperasi pada awal 2018. Celakanya sampai saat ini pembebasan lahan belum juga tuntas-tuntas karena ada penolakan dari sejumlah warga. Salah satunya adalah warga desa Sukamulya yang wilayahnya berada tepat di ujung landasan pacu bandara ini. Bentrokan pun tak terhindarkan ketika warga menghadang petugas yang hendak melakukan pengukuran lahan bandara. Mengapa masih ada penolakan dari warga? Benarkah ada maklar tanah yang bergentayangan di proyek bandara ini? Inilah penelusuran tim Realitas. Inilah suasana pengukuran lahan proyek Bandara Internasional Jawa Barat di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, hari Kamis 17 November 2016. Para petugas pembebasan lahan yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka didampingi perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat tampak kewalahan menghadapi ratusan warga desa yang menolak adanya proses pengukuran. Pasalnya, warga mengaku belum ada sosialisasi terkait rencana pengukuran ini. Saya tanya dulu, sekarang saya ketemu Pak Bambang. Saya kasihkan Pak, ini saya nggak diundang. Besok Bapak diundang lagi. Kan memang betul ketemu kepala desa enggak gitu Pak? Ketemu kepala desa, Anda mau lihat fotonya? Ada fotonya di saya. Mana lihat? Ya, ini fotonya. Saya tidak mungkin bohong Pak, ngapain saya di sini? Ya, kita tidak ada solusi kalau begini caranya. Suasana di lokasi pengukuran tiba-tiba saja berubah. Tiga orang warga desa Sukamulya ditangkap polisi karena diduga terlibat aksi penyerangan terhadap petugas di lokasi pengukuran. Pak Pembina, anu tulungan. Cicing. Meski begitu, aparat keamanan akhirnya berhasil memaksa mundur warga desa Sukamulya yang menolak adanya pengukuran. Para petugas dari BPN dengan pengawalan ketat anggota BRIMOB akhirnya dapat melaksanakan proses pengukuran lahan yang diajukan oleh masyarakat. Terdapat 382 berkas pengajuan yang masuk untuk dilakukan pengukuran, namun hari ini petugas hanya mampu menyelesaikan sekitar 50 berkas di lokasi ini. Satu persatu berkas diukur secara teliti oleh para petugas BPN, baik luas lahan maupun kondisi tegak bangunannya. Kita yang bisa diukur sekitar 50 bidang dengan luas 7,1 hektar yang baru bisa kita ukur. Karena pada hari Sabtunya sebetulnya kita sudah siap mengukur, cuma dari sisi keamanannya kurang siap katanya. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat tentang pembaharuan jangka waktu penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, lokasi pelaksanaan pembangunan bandara ini terdapat di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka yang terdiri dari 6 desa. Luasnya sekitar 1.800 hektar dengan total nilai proyeknya mencapai 2 triliun rupiah lebih. PT Bandara Internasional Jawa Barat yang ditunjuk dalam pembangunan sisi darat bandara
merupakan salah satu BUMD milik Provinsi Jawa Barat. PT BIJB bertugas membangun infrastruktur bandara, pembangunan terminal utama, serta pembangunan penunjang operasional. Pembangunan sisi darat ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2017. Beberapa tahap sebenarnya. Ini tahap pertama ini terdiri dari 3 paket pembangunan, yaitu tahap 1 untuk sisi infrastruktur utama, kemudian terminal utama, kemudian bangunan pendukung. Nah, dari 3 paket pembangunan tahap pertama itu nilainya 2,1 triliun. Gitu. Terus untuk anggaran pembebasan lahan sendiri berapa, Pak? Pembebasan lahan kita tidak ada anggaran pembebasan lahan, karena pembebasan lahan itu adalah pembebasan yang dilakukan oleh Biro Aset Daerah pemerintah Jawa Barat. Sementara pembangunan sisi udara diserahkan kepada Kementerian Perhubungan, sumber biayanya melalui APBN. Sedikitnya 375 miliar rupiah lebih, dana yang sudah keluar sejak tahun 2013. Anggaran ini diperuntukkan untuk pembangunan runway, apron, taxiway, runway strip, fasilitas alat bantu pendaratan pesawat, serta fasilitas penunjang lainnya. Belakangan, pembangunan sisi udara masih terkendala pembebasan lahan milik warga yang lokasinya tepat berada di ujung landasan karena prosesnya hingga kini belum tuntas. Dalam kunjungan kerjanya ke proyek Bandara Internasional Jawa Barat pada pertengahan bulan Januari 2016 yang lalu, Presiden menargetkan pembangunan seluruh infrastruktur proyek bandara ini dapat selesai pada tahun 2017. Pasalnya, pada tahun 2018, bandara ini ditargetkan sudah dapat beroperasi. Runway-nya yang sekarang sudah 2.500 Kali 60. lebarnya 60, nantinya akan menjadi 3.000. Itu baru satu runway, rencana besarnya ada 2 runway. Semuanya harus mendapatkan manfaat. Semuanya harus mendapatkan manfaat. Baik masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan maupun masyarakat di sekitar bandara. Berdasarkan data dari Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Provinsi Jawa Barat, selama 8 tahun terakhir dari 1.800 hektar lahan yang dibutuhkan untuk keperluan bandara, baru 928 hektar lahan yang sudah berhasil dibebaskan. Sementara total uang ganti rugi yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2009 hingga akhir Oktober tahun 2016 sebesar 828 miliar rupiah lebih. Menariknya, dari 6 desa yang lahannya akan dibangun menjadi proyek bandara, hanya Desa Sukamulya saja yang proses pembebasan tanahnya berlangsung alot. Mereka itu ingin mungkin ketakutan kehilangan desanya. Padahal kalau kita lihat juga Desa Sukamulya ini hanya sekitar 30% lah, 30% lahannya yang terpakai untuk lahan bandara ini. Jadi tidak seluruhnya habis. Sebagian besar warga di wilayah ini belum sepakat dengan mekanisme pembebasan lahan yang dijalankan pemerintah. Masyarakat kan minta supaya instansi-instansi yang berkepentingan atau yang membutuhkan tanah datang ke Desa Sukamulya, berbicara langsung dengan warga Desa Sukamulya tanpa ada perwakilan, gitu kan, supaya kita clear apa yang dibicarakan oleh mereka terdengar oleh warga masyarakat semua. Berdasarkan denah penetapan lokasi proyek bandara, posisi Desa Sukamulya menjadi begitu penting karena letaknya berada tepat di ujung landasan pacu pesawat. Posisi inilah yang membuat lahan desa ini memiliki posisi tawar yang tinggi. Ini runway-nya baru 2,5. Nah kebetulan Pemda ini perencanaan tahun ini mau mencapai 3 kilo gitu loh. Nah ini di sini kebetulan ya ada perlawanan 3 kilo itu. 3 kilo ini Iya di situ ya. Ini di sini apa nih, Pak? Di sini sawah, pemukiman juga. Oh, Desa Sukamulya di mana, Pak? Desa ini batasnya Desa Sukamulya. Ini Sukamulya. Ini Sukamulya kan, ini tulisan Sukamulya ini. Sukamulya. Sebetulnya 50% aja sih kalau dilihat dari desa itu bisa diambil ini sekitar 50% lah. Kurang 50% kurang itu. Informasi yang beredar di lapangan, harga ganti rugi lahan yang dipatok di lokasi ini angkanya cukup besar jika dibandingkan dengan harga appraisal tanah di lokasi ini.
untuk tiap meter perseginya. Disebut-sebut muncul angka 5 juta rupiah per meter persegi di lokasi yang terkena runway ini. Memang harapannya ingin ada relokasi, harga yang pernah meminta 5 juta per meter. Iya, terus ada jaminan hidup selama 5 tahun begitu ya. 5 juta itu per meter dulu ya, 5 juta per meter. Di mana itu tidak mungkin, panitia tidak mungkin mengabulkan. Nah, masalah ganti rugi yang dibilang 5 juta per meter dan sebagainya, itu tidak pernah sebenarnya, tidak pernah keluar dari orang-orang Sukamulya. Kita cuma ingin pemerintah memperhatikan nasib kita, jangan sampai nasib kita sama dengan orang-orang yang tergusur di desa lain. Warga di Desa Sukamulya mengaku belum pernah didatangi para pejabat daerah baik di kabupaten maupun provinsi terkait sosialisasi. Profesor Memen, guru besar IPB Bogor, dengan kakaknya kepala desa datang ke ruangan saya. Cuma tidak realistis menyampaikan keinginannya. apa yang mereka minta? Ya, yang mereka minta, saya minta totalitas disiapkan 800 hektar. Yang dibebaskan kan 175. Diduga ada sekitar 500 bangunan tak berpenghuni atau biasa disebut rumah hantu yang tiba-tiba saja berdiri di atas lahan bandara yang belum dibebaskan. Cara seperti ini biasa dipakai untuk meraup uang ganti rugi yang lebih besar lagi. Seperti apakah cerita munculnya rumah hantu di kawasan proyek Bandara Internasional Jawa Barat ini? Realitas segera kembali.